kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, mari sejenak kita kembali datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tapi juga hati yang bersuka cita dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kalau kita bangun hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita layak, tetapi semata-mata kasih karunia Allah yang berlaku atas kita hari ini. Itu sebabnya saya percaya berkat Tuhan juga hari ini telah Dia sediakan bagi setiap kita. Mari sebelum kita bekerja, melakukan seluruh aktivitas kita hari ini, kita mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau yang memungkinkan kami ada di hari ini setelah di sepanjang malam dengan kasih setia-Mu telah menjaga dan memberkati istirahat tidur kami. Engkau telah mengaruniakan kami tidur yang baik dan kami boleh ada sebagaimana kami berada di hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu itu, dan sebelum kami masuki dunia kerja kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi setiap kami, membuka hati pikiran kami, dan kami menolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap apa yang hamba sampaikan, kata dan kalimat itu penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Setiap kita yang siap diberkati berkata amin. Saudara, saya ingin melihat satu ayat di Lukas pasal 4:13. Kalau saudara baca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, ini bicara soal pencobaan di padang gurun. Dan di ayat 13 di sana dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, iblis mundur lalu kemudian menunggu waktu yang baik. Saudara, selama hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan pada yang namanya ujian dan pencobaan. Mengapa? Karena dunia di mana kita tinggal ini telah dikuasai oleh yang namanya dosa, dosa. Dan sudah sangat jelas bahwa sifat-sifat dosa itu tentu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya harus terus berjuang melawan pencobaan dan godaan yang dipanahkan oleh iblis. Saudara, adalah tidak mudah memang melawan pencobaan-pencobaan yang menyerang kita. Mengapa? Karena dikatakan di Matius pasal 26 ayat 41, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, mengapa kita harus diperhadapkan pada pencobaan-pencobaan? Saya mau katakan begini, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjamin kehidupan orang percaya itu bebas dari segala pencobaan. Tetapi yang pasti dengar baik, Dia berjanji untuk selalu memberikan jalan keluar. Amin. Nah, di 1 Korintus pasal 10:13 kan begitu jelas. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia,
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia memberikan apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dikatakan dapat menanggungnya. Bapak Ibu, tentu saudara bertanya, bagaimana supaya kita bisa menang melawan pencobaan dari iblis? Saya mau katakan dengar baik. Cara terbaik adalah sekali lagi harus melekat pada Tuhan dan senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan yang luar biasa bagaimana melawan pencobaan. Ketika sedang dicobai oleh iblis, tidak henti-hentinya Tuhan Yesus menggunakan firman Allah sebagai pedang roh untuk mematahkan setiap tipu muslihat iblis. Sebagaimana tertulis dikatakan selama 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun, di mana kesempatan ini tidak disia-siakan iblis untuk mencobai dia. Saudara, 3 kali iblis berusaha untuk melemahkan Yesus dengan harapan. Tuhan Yesus gagal menggenapi rencana Bapa dalam hidupnya, agar dia berbalik dari jalan yang sudah ditentukan oleh Bapanya. 3 kali pula Tuhan Yesus membalas serangan iblis itu dengan memperkatakan firman Tuhan. Dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Ya kan? Dan akhirnya saudara, Yesus menang. Bapak Ibu, firman itu hidup dan berkuasa. Karena itu adalah firman Allah sendiri. Amin. Kuasa itu semakin nyata bila kita memperkatakan firman itu dengan iman. Namun, mengapa kita sebagai orang Kristen masih malas membaca firman Tuhan? Masih malas mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan begini, sebesar apapun pencobaan yang sedang menyerang kita, dengar baik, sepatah kata dari firman Tuhan yang kita ucapkan dengan iman akan sanggup mengalahkannya. Sebab itu mari saudara, kita selalu memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Amin. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Mengenai ekonomi kita, katakan apa yang Tuhan katakan. Mengenai kesehatan kita, katakan apa yang Tuhan katakan. Mengenai rumah tangga kita, katakan apa yang Tuhan katakan. Mengenai masa depan kita, katakan apa yang Tuhan katakan. Dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Apalagi ketika kita memperkatakan itu dengan firman, dengan iman. Memperkatakan firman Allah itu dengan iman. Maka kita akan melihat kuasanya luar biasa. Jadi pesan saya pagi hari ini, mari kita katakan firman Tuhan itu dengan iman. Amin. Katakan apa yang Tuhan katakan dengan iman. Ya kan? Mengenai pelayanan, pekerjaan, karir, studi, masa depan, kesehatan, pernikahan, rumah tangga. Semua katakan apa yang Tuhan katakan. Katakan firman Tuhan itu dengan iman. Maka sudah pasti kita akan mengalami mujizat. Jadi lawan pencobaan itu dengan firman Tuhan. Jangan lawan dengan pikiran kita. Jangan lawan dengan kata-kata kita. Jangan lawan dengan kemampuan kita. Tapi setiap pencobaan
yang datang kepadamu, mari kita lawan dengan firman Tuhan. Maka kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus melawan pencobaan dengan firman Tuhan. Dan kami belajar Yesus ketika dicobai oleh iblis, dia memperkatakan apa yang tertulis, yaitu dia melawan dengan perkataan firman Allah. Tetapi iblis selalu menunggu waktu yang terbaik. Itu sebabnya kami diajarkan supaya kami berjaga dan berdoa. Kami tidak akan memberikan peluang bagi iblis untuk menyerang kami sehingga dia meraih kemenangan dalam hidup kami. Kami tidak akan membiarkan iblis untuk senantiasa mengintimidasi hidup kami. Kami akan melawan itu dengan firman Allah yang kami ucapkan dengan iman. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea, berkati kesehatan kami, rumah tangga kami, berkati juga masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. So